Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan keturunannya serta kita umatnya yang insyaallah akan senantiasa istiqamah untuk mengikuti risalahnya hingga akhir hayat kita. Hari ini tanggal 28 Rabiul Awal menurut kalender Muhammadiyah. Jadi selama sebulan penuh ya kita disajikan dengan berbagai acara kaum muslimin yang bergembira menyambut bulan Rabiul Awal dengan berbagai agenda termasuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita belajar sirah nabawiyah atau kita mempelajari karakter Nabi SAW dengan beberapa sifat-sifat yang sebenarnya tidak spesifik ya, kalau spesifik itu tidak bisa ditiru, ini sifat yang bisa ditiru, bisa dipraktekkan dan bisa diamalkan, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu bagi kalian yaitu uswah hasanah. Kalau dikatakan uswah hasanah itu ya dalam urusan dunia, dalam urusan agama, ya, dalam urusan kemasyarakatan itu semuanya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu hal-hal yang dijelaskan di dalam berbagai riwayat dalam hadis maupun yang langsung disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Saat kalam sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Nah, ini perlu rincian gitu kan, karena dikatakan Nabi itu akhlaknya mulia. Itu global. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Itu global. Lalu rinciannya seperti apa? Nah, kita coba lihat sebagian gitu ya. Berdasarkan Al-Qur'an dulu. Di dalam surat Ali Imran ayat 159 misalnya. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum wala kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Disebabkan karena rahmat Allah lah engkau itu wahai Muhammad bersikap lembut kepada para sahabatmu. Ya, bukan kepada kita ya, karena kejadian itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, berada di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, para ulama kemudian menjelaskan sifat lembut pada seseorang itu adalah tanda rahmat Allah. Bisa dipahami ya? Karena Rasul saja itu bisa bersikap lembut itu fabima rahmatin minallah. Karena rahmat Allah, Nabi bisa bersifat lembut. Terus kalau kita bersifat dan bersikap lembut, itu juga tanda bahwa kita itu orang yang mendapat rahmat Allah. Kebalikannya, ya, kalau dalam ushul fikih, mafhum mukhalafahnya, kalau orang yang pembawaannya kasar, itu orang yang jauh dari rahmat Allah. Gitu. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, Allah lembutkan dulu hati mereka ya, di ayat 103 surat Ali Imran juga itu kan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah dulu ketika kalian di masa jahiliyah itu bermusuh-musuhan. Jadi orang bermusuh-musuhan itu awalnya apa? Hati kasar. Yang Allah lakukan apa? Fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah lembutkan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah. Apa itu? Allah lembutkan hati kalian itu nikmat.
rahmat Allah. Maka jadilah kalian dengan rahmat Allah, dengan melembutkan hati kalian itu ikhwanan, kalian menjadi orang yang bersaudara di dalam akidah. Nah, gitu. Sehingga para ulama menyebutkan wajib hukumnya itu bersikap lembut terhadap sesama orang-orang beriman. Bisa dipahami sampai sini ya? Banyak ayat-ayat yang serupa ya, di ayat 29 surat Al-Fatah ayat yang terakhir misalnya, ketika Allah menyebutkan karakter Nabi dan para sahabat itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang kafir. Kalau dikatakan kufar itu adalah orang kafir yang memusuhi umat Islam, itu disebutnya kufar kalau digunakan kata itu ya. Asyidda'u 'alal kuffar. Jangan kita orang udah jelas-jelas mau menginjak-injak, mau ngotorin masjid dan orang kafir pula kita bilang jangan, kita harus bersikap lemah lembut. Salah. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan saling kasih sayang di antara sesama mereka ya. Apakah kepada semua orang kafir kita harus tegas? Tidak juga, karena sikap terhadap orang kafir itu juga diatur ya. Islam itu disebutkan rahmatan lil alamin ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan sifat itu melekat pada perilaku umat Islam. Jadi ketika Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, itu juga melekat pada kita. Karena itu kita tidak dibenarkan gebiah uyah gitu kan, main pokok rata aja, pokoknya tetangga kita kafir mau sikat. Tidak, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memusuhi kalian. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yaqatilukum fid din, dalam surat Al-Mumtahanah ayat surat ke-60 ayat ke-8. Allah tidak melarang kalian untuk berlaku baik dan bersikap adil terhadap orang yang tidak memusuhi kalian dalam masalah agama, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Nah, itu Allah perintahkan. Allah suka kepada orang yang adil, dan itu bersifat umum. Salah satu bentuk rahmatan lil alaminnya ajaran Islam itu, kita tetap diwajibkan berlaku adil kepada orang-orang yang walaupun mereka itu bukan muslim, tetapi mereka tidak membenci kita, tidak memerangi kita karena agama, dan juga tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Ini bagian yang harus kita catat supaya kita tidak begitu saja menerima ya ajakan, seruan jihad yang tidak proporsional gitu. Kewajiban jihad itu tidak gugur, tetapi pelaksananya proporsional. Tidak setiap orang begitu bisa main eksekusi saja. Nah, itu sebagian dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara individu, ya, secara individu. Mari kita lihat misalnya dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau bercerita, maksudnya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ini bercerita, dia berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan sekelompok Yahudi. Berarti ini kejadian di Madinah. Ya. Lalu orang Yahudi itu bilang apa? Menyapa, "Assalamu alayka ya Muhammad." Kalau kita bilang apa? "Assalamu alayka," satu orang. Lagunya kan "Assalamu alayka ya Rasulullah," itu ada. Ini menggunakan apa? "Assalamu alayka ya Muhammad." Assam bukan syam. Assam artinya apa? Racun. Kalau bahasa terjemahan bebasnya, matilah kau, gitu loh. Ya, Pak Lubis. Orang Medan bilang matilah kau, gitu. Ketemu orang, matilah kau. Gitu. Aisyah radhiyallahu anha kemudian membalas, "Waalaikumsalam wal la'nah." Bisa dilihat dalam hadis Bukhari. Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? "Kalian yang mampus dan semoga kalian dilaknat semua." Oh, jadi makanya jangan dilawan perempuan untuk berdebat.
Ya, kita 1 dia 5 gitu kalimatnya itu. Itu memang bawaan gitu ya. Saya nggak tahu berapa angka persisnya. Itu menurut penelitian itu wanita itu memang sehari bisa mengeluarkan, saya lupa, mungkin Pak Dokter lebih tahu itu, berapa ribu kata gitu. Perbandingan itu kira-kira begini. Kalau perempuan itu 18.000 kata, nah kita 10.000 kata sehari itu mampunya. Kalau perempuan berapa tadi? 18.000 gitu ya. Nah jadi jangan heran kadang-kadang orang itu kalau laki-laki tuh kalau nyaman bawinya gitu kan kayak mulut perempuan dibilangnya, karena memang itu hasil penelitian, perempuan itu bisa bicara 18.000 kosakata, laki-laki berapa? 10.000 gitu, jadi 8.000 lebihnya dari kita. Nah, hal yang sama ketika orang Yahudi yang mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, mampus lo. Nah, dibalas itu waalaikumsalam wala'nah, nah, gitu. Kalian yang mampus dan laknat atas kalian gitu. Ditambah ya jawabannya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menarik lengan Aisyah, menggandengnya ke pinggir, mengatakan mahlan ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sabar Aisyah. Sabar. Mahlan, santai dikit gitu loh. Mahlan ya Aisyah. Bermudah-mudahlah. Sesungguhnya Allah itu menyukai ar-rifqa. Allah menyukai kelembutan dalam semua urusan. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Jadi Rasul tidak melayani yang Yahudi itu, tetapi menarik istrinya. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu kelihatannya belum terima. Allah tasma' ma qalu. Ya Rasulullah, kamu nggak dengar mereka bilang apa tadi? Kata Nabi kemudian, bala faqad qultu wa alaikum. Iya saya dengar, saya sudah bilang waalaikum. Artinya mampus loh, ya kamu juga itu loh. Ini contoh. Maksud saya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melayani serangan yang sifatnya personal. Ya, kalau di kita kan kadang-kadang agama dihina diam, giliran diri kita, keluarga kita disentil dikit, ngamuk. Jadi Nabi ketika disebut apa? Assalamu alayka ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Kata Yahudi, dia hanya bergumam saja. Waalaikum. Ya kamu juga ya. Kalau kita mungkin milih jawaban kayak Aisyah radhiyallahu anha. Kamu yang mampus, semoga kamu dapat laknat itu kan. Ini contoh. Ternyata saking Rasulullah itu pelannya bergumam, istrinya yang di sampingnya itu nggak dengar bahwa Rasulullah mengatakan waalaikum. Di mana beliau menjawab Aisyah apa? Bala qad qultu waalaikum. Iya, saya sudah dengar, saya sudah bilang tadi waalaikum gitu. Ini contoh ya bahwa Nabi itu dalam segala hal ya itu mendahulukan kelembutan. Walaupun di Al-Qur'an itu ada perintah, misalnya dalam surat Tahrim gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, berjihad, perangi, berjihadlah terhadap orang-orang kafir dan orang munafik. Bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka itu neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tetapi di dalam prakteknya, Nabi itu dalam banyak hal lebih mendahulukan pendekatan yang sifatnya persuasif. Mendahulukan kelembutan, begitu. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dakwah itu adalah sebaik-baik ucapan. Ya, dalam surat Fussilat ayat 33 gitu kan. Disebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Ya, daripada orang yang menyuruh ke jalan Allah dan dia beramal soleh dan dia mengucapkan aku termasuk orang yang berserah diri atau aku bagian dari umat Islam. Itu ayat 33 yang sering digunakan oleh para dai untuk menyampaikan keutamaan untuk berdakwah. Ya. Ada ayat berikutnya, lihat 33 itu setelah 33 itu kan 34. Setelah 34 itu 35. Di ayat ke-34 itu ada lagi penjelasan sedikit. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama keburukan, tidaklah sama kebaikan dulu. Tidak sama kebaikan itu dengan keburukan. Kalimat berikutnya apa? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Siapa yang dimaksud objek dakwah?
Karena ayatnya itu berlanjut dengan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu lakukan, kamu membalas keburukan itu dengan kebaikan, maka yang akan terjadi adalah seolah-olah orang yang tadinya itu memusuhi engkau habis-habisan, itu seolah-olah ada pertemanan yang sangat akrab. Ka'annahu waliyyun hamim. Wali itu digunakan tuh. Wali itu digunakan orang yang sangat dekat. Waliullah itu orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi bukan digunakan dengan, tidak digunakan saya sadiq, teman gitu ya, atau sahib, itu tidak. Tapi digunakan seakan-akan antara engkau dengan orang yang tak dakwahi itu adalah waliyun hamim, kedekatan yang sangat erat begitu. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah amalan yang mulia, baik, bahkan ahsanu qaulan. Ketika Allah menggunakan waman ahsanu qaulan, bisa kita lihat di tafsir-tafsir itu bahwa ini adalah Allah seperti bertanya tetapi untuk mengingkari. Ya, yaitu istifham lil ingkar. Seperti orang mengatakan, ada enggak yang lebih cakep dari saya di sini? Itu maksudnya apa? Saya itu paling cakep gitu. Kan kalimatnya gitu. Wa man ahsanu qaulan. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah? Itu maksudnya tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan orang yang mengajak ke jalan Allah. Begitu. Ya. Jadi ketika ada reaksi yang sifatnya bermusuhan karena kita mendakwahi orang ke jalan Allah, apa yang kita lakukan? Allah itu memberi bimbingan. Idfa billati hi ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Di ayat 34-nya. Tetapi ini spesifik bagi orang yang memang memiliki karakter khusus. Ya, di ayat 35 itu wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Sifat-sifat seperti itu tidak akan didapat kecuali oleh orang-orang yang memang sabar, dan tidak didapat ya kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Kembali ke masalah sabar, masalah kelembutan, itu sumbernya itu adalah sifat Rahman dan sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bermohon kepada Allah, ya. Kalau kita nih rasanya kok dakwah kita ini kadang-kadang lebih banyak ditolak daripada diterima, jangan kita buru-buru mengatakan, oh, per Nabi aja dakwahnya ditolak orang kok. Nanti dulu, lihat dulu, cek dulu. Kenapa? Kita kadang-kadang kan kegeeran gitu dakwah kita ditolak, langsung bilang, oh iya dulu para Nabi Nuh ditolak, anak istrinya malah kafir. Nanti dulu, lihat dulu. Itu tidak proporsional kalau kita langsung lompat pada kesimpulan bahwa dakwah kita ditolak karena kita ini sama dengan Nabi dulu dakwah yang ditolak. Belum tentu. Ingat, para Nabi itu semua berasal dari kaumnya kan, dan mereka itu dikenal oleh kaumnya sejak mereka kecil. Kita dakwahnya di medsos, wah ada orang membantah, ngomong. Nabi itu semuanya dikenal oleh kaumnya. Nggak ada Nabi yang ujuk-ujuk datang misalnya dari Jakarta tuh datang ke sini jadi Nabi. Nggak, pasti orang buntok juga. Setidaknya orang Kalimantan Tengah sini lah, ya, Nabinya tuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang ahli kitab itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang menjadi nabi, orang ahli kitab saja itu tahu. Ya, sampai-sampai digambarkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Orang-orang yang kami beri Alkitab itu mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak mereka sendiri. Seperti kita mengenal anak kita itu loh. Itu dai itu dulu nabi, semua nabi itu dulu seperti itu. Oleh kaumnya dikenal sejak kecil. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi itu sudah mendapat gelar Al-Amin. Dia orang paling dipercaya, belum jadi nabi. Dan dia dicintai umatnya ketika dia menjadi orang baik. Ya kan? Memang kita ini kalau jadi orang baik disukai orang. Tapi kalau jadi orang yang memperbaiki, nah itu musuhnya banyak. Jangan heran. Ya. Anda pegawai jujur, ya, itu orang suka, kerjanya beres, rapi, cepat,
Oh, suka itu atasan. Tapi kita bilang, Pak, jangan korupsi. Itu besok dipindahin. Ya. Kok tahu? Ya karena kita mengalami gitu kan. Begitu kita bilang, Pak, yang lurus saja. Ah, itu nggak lama itu, 2 minggu kemudian udah pindah tempat kita. Orang baik disukai, orang memperbaiki itu memang banyak dipermasalahkan. Tapi kita jangan lompat ke situ. Nah, jadi para rasul, para nabi itu dikenal oleh umatnya sejak kecil. Kalau kita datang orang kenal aja enggak gitu kan, nggak bisa. Ya, namanya orang juga baru lihat gitu kan, pakai nama alias. Kalau di medsos kan gitu, namanya entah siapa gitu kan. Mungkin nama aslinya kalau orang Pempa itu Atak gitu kan. Nama medsosnya Pak Jundullah, keren gitu kan. Nama asli siapa? Tak Salamun. Nama asli. Ya, enggak masalah orang bikin nama-nama seperti. Tapi intinya bahwa dai medsos itu kan majhul. Kalau ilmu hadis itu nggak dikenal, baik dia majhul hal, baik majhul ain gitu, nggak jelas. Ini orang gurunya siapa, anak siapa, itu nggak jelas. Nah, berbeda dengan nabi-nabi, dan itu pun tetap ditolak sebagian. Ya, walaupun pada akhirnya Allah menangkan gitu. Ya, Allah akan menangkan para rasul itu udah pasti gitu. Nah, kembali kepada karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Ya, jadi ada hubungan sebab akibat di situ. Ya, bahwa Nabi itu orangnya terhadap para sahabat itu sifatnya apa? Lembut terhadap para sahabatnya. Kita kembali ke ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Disebabkan rahmat Allah lah engkau itu wahai Muhammad itu bersikap lembut, layyin, lembut terhadap para sahabat. Walau kunta fazzan ghalizal qalb. Seandainya engkau itu bersikap kasar, fazzan, ghalizal qalb, berhati keras. Apa yang terjadi? Lam faddu min hawlik. Pasti sahabatmu itu kabur, lari orang. Ini Nabi. Nabi ya. Nabi yang kayak kalau beliau itu kasar sikapnya, hatinya keras, lam faddu min hawlik. Pasti orang-orang yang ke dakwah itu akan kabur. Maka yang dilakukan apa? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Ini satu. Jadi kalau kita mendapat tantangan dakwah, yang pertama yang kita lakukan apa? Fa'fu anhum. Maafkan dulu. Kemudian apa? Wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan untuk mereka. Ini kita ini kadang-kadang keblinger, gak jelas begitu loh. Begitu langsung yang keluar itu laknat. Bukan memohon ampun kepada Allah. Misalnya ketika Nabi SAW itu dilempari oleh kaumnya di Taif itu, ya, dalam riwayat Bukhari itu disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, itu beliau mengatakan, seakan-akan saya melihat sendiri seorang Nabi yang mukanya berdarah dilempari oleh umatnya karena berdakwah ke Taif itu. Dia mukanya berdarah, ya, jadi bukan kakinya, muka Nabi SAW itu berdarah, dilempari dengan batu oleh penduduk Taif itu. Yang keluar apa? Allahumma gfir liqaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka itu nggak tahu kalau saya ini Nabi. Ini dakwah Nabi menghadapi orang yang berlaku kasar, bahkan menyakiti beliau secara fisik. Jadi ini salah satu kunci keberhasilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di sifat lembut beliau dalam berdakwah. Di samping tentunya memang itu adalah dengan bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim misalnya, ya, surat Ibrahim, kan? Siapa yang mengikuti aku, maka dia adalah termasuk golonganku. Man ata'ani fa innahu minni. Siapa yang tidak mau, maka fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang menolak, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu doa Nabi itu begitu. Kalau berhadapan dengan kaum yang, ya, tanda petik menolak begitu dengan dakwah para Rasul. Banyak kejadian-kejadian, ya, ataupun contoh-contoh di dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya diterima. Tetapi intinya adalah bahwa Nabi
dalam banyak hal itu, dalam berdakwah mendahulukan kelembutan ketimbang kekerasan. Jadi kalau ada anggapan orang dakwah kita ini disebarkan dengan pedang, dengan kekerasan, ini orang memang orang buta sejarah, ya, buta sejarah orang itu. Kebanyakan membaca tentang Islam dari orang-orang yang membenci Islam, tidak membaca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Jadi alangkah sayang kalau kita dapatkan sekarang itu banyak, ya, saudara-saudara kita itu saking bersemangatnya di dalam berdakwah akhirnya melupakan contoh dan praktek dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perintah, ingat, setiap perintah di dalam Islam itu selalu diikuti dengan panduan. Kalau bahasa orang sekarang itu ada SOP, standar operational prosedurnya itu ada. Jadi sebagaimana perintah sholat, perintah haji, ya, perintah puasa, perintah dakwah, itu sama-sama diberikan contoh cara melaksanakan. Gak ada yang gak ada contohnya. Hanya memang kadang-kadang kita ini, ya, lebih suka bermain dengan slogan. Slogan itu nggak salah sebenarnya, dia menjadi salah ketika berhenti di slogan. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu slogan yang baik, ya. Lalu ditambah lagi dengan pemahaman salafus saleh, oke, itu juga baik, gitu slogannya loh. Tapi ketika digali lebih dalam, apakah pernah mempraktekkannya dicontohkan Nabi tadi ketika berhadapan dengan orang kafir? Diserang pribadi lalu menjawab dengan waalaikum saja begitu? Belum tentu. Kenapa? Mungkin dia nggak tahu riwayat ini ada. Ya. Ayat-ayat di Al-Quran itu kan seperti mentah begitu, yang perlu dijelaskan oleh para ulama. Kita kembali ke Al-Quran, tapi kita tidak tahu bahwa ayat ini dinasakh, ya kan? Siapa yang tahu ayat ini dinasakh? Para ulama berwasiat kepada ahli waris, misalnya, ya kan? Di Al-Quran ayat sebelum puasa itu menjelaskan tentang kewajiban berwasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairul wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Wajib bagi kalian jika ada tanda-tanda kematian sedang dia meninggalkan harta yang banyak, wajib bagi dia untuk berwasiat tentang harta itu kepada kedua orang tua dan juga kepada kerabat terdekat. Ayatnya begitu kan? Nah, tapi ayat ini dinasakh dengan surat An-Nisa ayat ke-10, bahwa orang tua itu kan begitu, kalau yang meninggal ini punya anak dapatnya 1/6, kan gitu, sudah ada ketentuannya. Kalau ngotot misalnya karena diwajibkan berwasiat, karena diawali dengan kutiba alaikum, ya kan, maka dia kemudian berwasiat kepada keluarganya bahwa nanti kalau saya meninggal, si fulan anak sulung ini dia dapat separuh, pada anaknya 10, kan jadi masalah. Lalu karena, atau kebaliknya, enggak, yang harta ini separuh untuk si perempuan nih, anak pertama perempuan nih, yang lain dapat berapa? Yang perempuan satu-satunya dapat separuh, yang separuh bagi 9 misalnya, karena wasiat apa? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairul wasiyah, wajib berwasiat. Padahal di ayat 10 surat An-Nisa itu disebutkan apa? Lidzakari mislu hazil unsayain, laki-laki itu jatahnya 2 kali perempuan. Maka kalau dia 10 orang, perempuan 1, laki-laki kali 2, 9 kali 2 18, 19 dibagi 19, dibagi 19, yang perempuan dapat 1/19, yang laki-laki masing-masing dapat 2/19, habis.
karena ada anak laki-laki. Asobah. Itu fariidatan minallah. Itu ketentuan dari Allah di akhir ayatnya itu. Nah, kalau kita kemudian enggak, kita kembali ke Quran dan Sunnah. Iya, itu kembali ke Quran dan Sunnah itu dengan penjelasan para ulama. Bukan langsung kita yang kemudian mengistinbat, mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, saya berikan contoh lain. Ya, yang sebenarnya maksudnya itu baik begitu, karena dia bisa bahasa Arab, kemudian dia menerjemahkan, terjemahannya sebenarnya tidak salah. Ya, misalnya kita melihat di ayat 158 surat Al-Baqarah tentang Safa dan Marwah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airallah faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi ayat tawafa bainahuma. Safa dan Marwah itu adalah tanda-tanda, ya, syiar-syiar agama Allah. Maka siapa yang berhaji atau umroh, maka tidak mengapa, fala junaha alaihi ayat tawafa bainahuma. Tidak mengapa dia kalau dia mau tawaf, itu maksudnya sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau tawaf itu keliling Ka'bah gitu. Tapi digunakan sampai saja, ya, bolak-balik kerjaan yang berulang itu artinya at-tawafa bainahuma. Kata fala junaha alaihi itu artinya mau dikerjakan silahkan, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Fala junaha alaihi nggak apa-apa. Kalau mau dikerjakan nggak apa-apa. Padahal sa'i antara Safa dan Marwah itu rukun. Dari mana tahunya? Karena Nabi SAW mencontohkan dan para ulama menyimpulkan bahwa sa'i antara Safa dan Marwah adalah rukun haji. Jadi kalimat fala junaha alaih tidak mengapa di situ, kemudian dirujuk ke belakang. Ternyata dulu orang-orang jahiliyah itu juga tawaf, hajinya tuh tawaf keliling Ka'bah, kemudian sa'i juga antara Safa dan Marwah. Tapi yang mereka lakukan, yang laki-laki itu telanjang bulat, bugil, yang perempuan pakai bikini, tawaf. Jadi makanya kalau perempuan pakai bikini di pantai, nah itu sisa-sisa jahiliyah dulu tuh masih ada itu. Itu contoh pakaian wanita-wanita jahiliyah pra-Islam. Ya, yang mereka itu nggak tanggung-tanggung, tawaf di Ka'bah itu dengan pakai bikini saja. Jadi gagasan bikini itu dari masa pra-Islam, zaman jahiliyah. Jadi kembali ke hukumnya, bahwa hukum sa'i antara Safa dan Marwah tadi dia rukun, ya kan? Sehingga kalau orang meninggalkan rukun itu hajinya tidak sah. Tapi kalau berpatokan dengan kalimat fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, tidak mengapa dia sa'i antara Safa dan Marwah itu, maka hukumnya menjadi boleh, mubah saja hukumnya, dikerjakan silahkan, tidak juga silahkan. Nah itu, ya. Jadi sekali lagi kita tidak kembali kepada slogan, tetapi kepada pemahaman yang benar. Ya, kita belajar hadis itu pun kita tidak ambil begitu saja, tetapi penjelasan dari para ulama yang kita perlukan. Saya ambil contoh hadis yang tidak bisa langsung diamalkan. Dalam riwayat Bukhari ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa menukar agamanya, bunuh dia. Ya kan? Hadisnya kan begitu kan? Apakah salah pemahaman terjemahan? Tidak salah. Tidak salah. Siapa yang menukar agamanya, bunuh dia, gitu kan. Artinya orang murtad itu dalam Islam itu hukumnya dieksekusi. Pertanyaannya kan begitu, apakah langsung dieksekusi? Kalau menurut tata bahasa faktuluh itu artinya fa-nya itu segera saja, begitu dia bilang dia murtad hari ini tuh segera saja dieksekusi. Tapi kemudian para ulama itu menjelaskan hadis ini yang pertama itu di tahqiq. Tahqiq itu kita pahami hakikat masalah gitu. Tahqiq itu didalami masalahnya sampai jelas A sampai Z, dari 0 sampai 9, 0 sampai 10 atau 0 sampai 100-nya kalau mau. Ini 100 itu satu dengan 0 juga kan. Ya. Dari 0 sampai 9 itu diperjelas dulu. Apa benar dia murtad? Apakah keinginan dia sendiri? Apakah dia dipaksa? Apakah dia terpaksa?
Ataukah dia bilang murtad itu karena masalah perut saja? Ataukah dia mengatakan murtad itu karena dia hanya ingin kawin dengan perempuan yang cantik ini saja, kebetulan agamanya beda? Itu diperjelas. Kemudian para ulama menjelaskan, kalau ya, itu dia diberi kesempatan bertaubat selama 3 hari. Dinasihati, ya, dinasihati. Ada yang bilang tidak ada batasan, tapi yang umum 3 hari. Dijelaskan. Artinya konsekuensinya kalau kamu murtad itu konsekuensinya dieksekusi. Nah, kemudian jangan jadi pertanyaan lagi, yang berhak memutuskan hukum eksekusi itu siapa? Apa tiap orang? Tiap datang ada keluarga murtad bunuh saja? Kan tidak. Ternyata ini para ulama itu merinci dengan jelas bagaimana proses eksekusi itu terjadi. Itu. Ini yang sekarang, ini masih barang mentah yang belum bisa kita telan. Ibarat beras itu yang harus kita masak dulu lah. Habis masak pun berasnya kan nggak kita telan begitu saja, kita kunyah dulu lah. Nah itu para ulama itu bersusah payah menjelaskan hukum satu perkara yang menurut kita itu kadang-kadang itu kita kerjakan tiap hari, udah hafal kita A sampai Z. Saya beri contoh. Kalau Anda punya terjemahan Majmu' Syarah Al-Muhadzabnya Imam An-Nawawi, itu ada 2 jilid tentang kitab sholat. Terjemahan aja 2 jilid. Tahu berapa halaman satu jilidnya? Kira-kira itu kitabnya 2 jilid, sholat, kitab sholat. Masing-masing jilid itu 960 halaman. Yang kita sholat itu gak sampai 5 menit. Kenapa? Kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah itu kok mau bersusah payah? Ini udah jilid ya, jilid tentang bab kitab sholat. Itu hampir 2000 halaman itu untuk menjelaskan tentang sholat. Lengkap di situ penjelasan. Dan memang basic beliau itu adalah bermazhab Syafi'i. Rinci di situ. Itu tentang sholat. Yang saya katakan tadi apa? 5 menit juga selesai kalau kita mau kerjakan. Ternyata para ulama itu segitunya menjelaskan hal-hal yang menurut kita itu sepele sekali. Ya sholat kan cuman ya, rukunnya juga cuma 13 saja kan? Dan sholat juga nomor 2. Nomor 1 apa? Syahadat. Kadang-kadang terjadi perdebatan. Sholat nomor 2, apa-apaan sholat? Dia kan amal yang pertama kali dihisab. Iya, maksudnya urutannya itu pertama syahadat, kedua baru sholat gitu. Nah, jadi slogan kita kembali kepada Quran dan Sunnah itu baik. Kembali kepada pemahaman para ulama salaf itu baik. Kembali kepada dalil-dalil yang sahih, ya seperti prinsip tarjih itu kita sunnah yang kita terima adalah sunnah makbulah. Makbulah itu termasuk hadis-hadis yang riwayat dan kriteria zaid itu jayyid bukan zaid. Jayyid itu diterima bagus. Ada hadis-hadis yang sifatnya yang mutawatir tidak ada perbedaan pendapat, ya sahih dan hasan juga. Baik yang hasan li ghairihi maupun yang hasan li nafsi. Lalu ada hadis-hadis yang dengan kriteria jayyid saja. Itu pun di dalam tarjih itu masih dimasukkan di dalam sumber dalil yang bisa dipakai di dalam beramal. Nah itu dirinci oleh para ulama. Kerjaan kita apa? Tinggal belajar saja, dengarkan penjelasan para ulama, begitu kan? Jangan kemudian kita berijtihad sendiri, berpendapat sendiri, berfatwa sendiri. Saya ambil contoh lagi. Ini yang kadang-kadang sebagian kita ini kadang-kadang karena ketidaktahuan. Saya ambil satu topik tentang melafazkan niat. Di kita kan tidak dilafazkan, ya kan? Karena kita beranggapan bahwa niat itu di hati, bukan di lisan. Lisan itu lafaz niat. Nah, saya cek itu, Anda bisa cek dalam tentang lafaz talafuz an-niyah ini dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ensiklopedi kitab fikih Kuwait. Ada jelaskan itu. Ya, bahwa melafazkan niat ini perkara yang diperselisihkan indal ulama. Sebagian kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah itu menganjurkan. Pendapat Imam Malik rasanya itu mengatakan makruh kecuali orang yang ada was-was di hatinya. Pendapat Imam Ahmad juga menganjurkan.
Tapi menganjurkan itu bukan mengatakan itu sunnah, yustahab, mustahab. Ya, tidak dikatakan sunnah karena Nabi tidak mengerjakan. Tapi kalau dikatakan mustahab itu dianjurkan. Di kalangan Malikiyah itu makruh, kecuali orang was-was. Jadi dia ketika dia berdiri itu dia mengucapkan, ya, sholat yang ini kan. Dan itu bukan bagian dari sholat. Nah, itu dijelaskan dengan baik sekali oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', itu bahwa itu hanya untuk menghilangkan was-was saja. Tidak ada yang mengatakan itu hukumnya sunnah, hanya yustahab, mustahab saja. Saya ambil contoh mustahab itu yang gampang begini, ya. Di kita itu kalau orang khutbah itu pakai peci, betul? Biasanya loh, setidaknya menutup kepala begitu loh. Ada hadisnya? Nggak ada kan? Nggak ada hadisnya. Cuman kebiasaan di situ orang itu kalau khutbah itu pakai peci. Belakangan ini lagi pakai kupluk. Nah, kupluk tuh bulat gitu. Kupluk. Kalau ini semi kupluk. Kopiah bukan, kupluk juga bukan. Gitu kan? Pakai kopiah haji. Nah, tidak semua, ada orang-orang kalau pakai kopiah haji itu dia mengatakan nggak boleh itu. Kenapa? Dia belum haji. Nah, gitu. Jadi harus hitam. Ya, kayak Mas Nur nih, hitam kan. Dulu itu harus seperti itu. Boleh pakai pici kayak punya Mas Huda itu kalau dia sudah haji. Kalau nggak boleh. Saya aja dulu ya sekitar tahun 90-an, sekitar tahun 2000-an. Jadi suka pakai kupluk yang hitam kayak gini nih. Persis kayak gitu. Ya kupluk hitam itu khutbah. Dipermasalahkan di Masjid Muhammadiyah. Kamu itu belum haji. Sebelum kopi haji kan putih. Nah gitu. Tapi tetap bahwa kalau orang belum haji itu nggak boleh pakai kupluk. Menurut kebiasaan di situ, bukan di Muhammadiyah ya. Tapi di situ di Muhammadiyah. Nah, ini mustahab bagi kita untuk mengikuti kebiasaan yang ada di situ, sepanjang itu tidak melanggar syariat. Nah, jadi Nabi SAW juga menganjurkan kita untuk mengikuti apa yang sudah berlaku di tengah umat atau kaum muslimin di situ, sepanjang itu memang tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sifatnya mubah tetapi bisa jadi kendala kalau kita langgar. Itu hindari, ikuti aja yang ada di situ, ya. Nah, ini barangkali udah azan di tetangga kita, ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau mampir ke tetangga, silahkan juga, nggak apa-apa gitu kan, ya. Intinya mudah-mudahan kita semua ini senantiasa mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bersikap lembut terhadap sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salah khilaf saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.